Oke, berdoa mulai. Tiada kata akhir dalam berdoa. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita bakal bahas esai ilmiah vs esai beasiswa. Nah, banyak nih pertanyaan kemarin di PC aku kayak, Kak, aku mau dong kelas esai ilmiah, aku mau revisi esai ilmiah. Sebenarnya bisa apa teman-teman? Aku memang rencana untuk bulan Juli ini buka esai ilmiah juga. Tapi karena bulan-bulan ini lebih banyak pembukaan beasiswa, jadi memang aku mau fokus dulu untuk belajar juga, belajar bareng-bareng, terus membagikan pengalaman aku terkait seleksi beasiswa itu seperti apa, khususnya memang yang struggle itu di SI beasiswa gitu kan. Oke, oke. Nah, Kak, ini pertanyaan yang sering aku dapetin, yaitu Kak, esai beasiswa sama esai ilmiah tuh bedanya apa sih? Jadi sebenarnya singkatnya, kalau misalnya esai beasiswa itu lebih menjelaskan bagaimana diri kita gitu. Jadi nggak ada, kalau misalnya esai ilmiah itu lebih ke menjelaskan suatu inovasi atau solusi atas suatu permasalahan. Jadi memang biasanya itu di lomba-lomba ada subtemanya kayak lingkungan, ekonomi, pendidikan. Jadi memang seperti itu gitu. Ada tema-tema khususnya. Nggak jauh-jauh dari SDGs. Mungkin teman-teman di sini juga pada sering nih untuk ikut lomba. Salah satunya paper gitu kan. Nah, biar lebih paham, aku bakal langsung ke contohnya. Mungkin penjelasan dasar dulu. Kita bisa tahu bahwa definisi dari esai ilmiah itu adalah suatu karya tulis. Mungkin di teman-teman di sini yang dari SMP bahkan SMA itu pernah nggak sih buat KTI? Boleh dong di komen. Oke, bener. Oke, Cahaya nanti aku sharing ya. Ada nggak nih yang udah sempat buat KTI ataupun mungkin udah sempat nih untuk lomba esai? Pernah, Kak? Nah, Nicis pernah nih. Yang lain gimana? Biar aku tahu nih seberapa jauh sih teman-teman udah mengetahui mengenai perbedaan antara esai ilmiah dan pernah Kak? Oke. Kata-kata memang lebih sering untuk buat KTI ya karena kan di bahasa Indonesia itu kita dapat ya. Setauku waktu SMP SMA gitu. Tapi esai ilmiah itu bedanya sama KTI. Kalau KTI itu lebih kompleks teman. PKM sama nggak Kak kayak esai? Oh ya teman-teman, aku ikut PKM juga tapi memang nggak lolos pendanaan jadi sampai univ doang. Itu sebenarnya kalau misalnya secara ide atau secara penyelesaian masalah bisa sama, tapi untuk penulisannya itu berbeda. Itu PKM punya template-nya sendiri, sedangkan esai itu ditulis secara menyeluruh gitu. Aku bisa nanti ketika aku buka kelas esai khusus untuk lomba atau esai ilmiah, aku bakal share esai-esai yang pernah aku juarai gitu. Karena kebetulan memang aku masuk di universitas pun menggunakan jalur prestasi gitu. Nah, di sini esai ilmiah itu seperti yang aku tadi bilang, karya tulis yang membahas suatu topik secara logis, sistematis, berdasarkan data atau fakta. Nah, ini juga yang paling penting di dalam esai ilmiah, yaitu ada data yang bisa kita jadikan acuan nih, meyakinkan juri bahwa ide kita nih loh oke gitu. Oke, tujuan utama dari esai ilmiah adalah untuk menyampaikan gagasan kita, menganalisis permasalahan. Jadi dari tema tersebut kita nyari nih ide-ide yang bisa kita selesaikan atau masalah-masalah yang bisa kita selesaikan berbasis penelitian. Disclaimer dulu, penelitian dalam esai ilmiah itu tuh bukan yang nge-lab teman-teman, nggak cuma nge-lab, tapi kalau misalnya teman-teman memang ada nih anak IPS di sini anak soshum itu bisa banget buat lomba esai juga karena lomba esai itu masih banyak nih yang salah kaprah. Esai itu cuma khusus anak saintek, nggak no. Jadi semuanya bisa gitu, tergantung memang tema yang kalian ambil gitu. Jadi penelitiannya tidak hanya secara nge-lab ataupun kayak anak saintek banget, enggak. Jadi kalian bisa pakai kajian pustaka, terus nyari jurnal, wawancara. Jadi bisa seperti itu gitu. Oke, ciri-ciri esai ilmiah. Ada beberapa ciri-ciri esai ilmiah yang mungkin ini sama ya kayak karya tulis, yaitu objektif. Jadi ada penulis itu menyampaikan berdasarkan fakta atau data, nggak cuma kayak asumsi atau argumen mereka saja gitu. Biasanya, esai itu komposisinya 70% fakta dan 30% argumen kita gitu. Jadi nggak cuma 100% fakta, tapi kita juga berpendapat bahwa ide kita ini memang oke nih, tapi
selain oke, kita nyampeinnya oke, tapi harus ada data nih yang menguatkan bahwa ide kita nih oke gitu. Nah, sistematis juga biasanya itu dari pendahuluan, isi, lalu penutup. Nomor tiga, logis dan rasional. Apa sih maksudnya logis dan rasional gitu kan? Biasanya itu dikembangkan dengan mengikuti alur berpikir yang masih masuk akal gitu untuk direalisasikan. Terus yang kayak biasa, argumentatif, terus bahasa baku dan formal, karena biasanya memang harus sesuai dengan EYD atau PUBI. Teman-teman kalau misalnya aku cepet, boleh banget buat raise hand, atau kayak misalnya di tengah-tengah mau nanya, itu boleh banget ya, sangka aku. Oke, struktur esai ilmiah pada umumnya itu adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Ini basic banget, maksudnya kayak semua esai itu pasti disusun oleh struktur ini. Cuma memang kembali lagi ke panduan lomba, itu biasanya ada yang disuruh untuk menulis subbabnya, ada yang langsung gitu. Jadi tergantung penyelenggara lomba. Nah, oke, ini salah satu esai lombaku yang kemarin top 5 di Universitas Jember. Jadi mungkin aku judulnya tuh Copy Track, Transformasi Digital Proses Pasca Panen. Karena aku kebetulan di teknik industri berbasis IoT dan blockchain menuju kopi rakyat berdaya saing global. Bentar, aku nggak tahu nih gimana cara menggeser. Nah, aku mungkin jelasin secara singkat. Ini kelihatan nggak teman-teman? Bisa komen. Aku nggak tahu nih. Kalau misalnya aku paste di Canva itu bakal kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Enggak. Oke, bentar. Bentar, bentar, bentar. Sudah kelihatan kah paperku? Kelihatan kak? Better. Oke. Oke, oke. Sorry guys. Nah, ini kemarin di Jember. Ini Mei kalau nggak salah aku lomba kemarin. Ini biasa cover. Terus biasanya kok pakai pendahuluan. Nah, biasanya itu langsung ke pendahuluan teman-teman. Jadi kayak bukan kayak KTI yang misi bab satu pendahuluan. Bukan. Tapi langsung. Itu kata-kata langsung. Ini pakai korespondensi. Ini pendahuluannya teman-teman. Jadi di pendahuluan itu kita bahas tentang latar belakang. Jadi kayak latar belakang permasalahan, terus kayak masalah yang dihadapi oleh baik misalnya aku lebih sering itu pakai permasalahan secara langsung. Kayak misal nih, di tengah geliat industri kopi global, Indonesia memegang peran penting karena kebetulan kita tahu bahwa potensi panen kopi di Indonesia tuh tinggi gitu. Terus anak-anak Gen Z terutama itu suka banget nih minum kopi. Jadi aku ambil permasalahan itu. Jadi aku gabung. Cuma sayangnya survei lapangan yang dilakukan di wilayah Jawa Barat, di Bogor dan Bali itu masih mengatakan bahwa fermentasi secara konvensional itu kayak kurang akurat gitu. Tidak gini ya, gimana ya aku bilangnya? Kopinya itu nggak sebagus itu untuk dijual karena fermentasinya kurang gitu. Jadi aku ingin menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Nah, terus berdasarkan urgensi tersebut. Nah, biasanya ini udah masuk ke tahap isi, teman-teman. Jadi, isi itu berisi tentang solusi kita, terus bagaimana solusi kita bekerja, terus saran yang bisa kita sampaikan, baik kepada pemerintah ataupun penelitian selanjutnya. Kebetulan ini merupakan Copy Track, sebuah sistem monitoring proses fermentasi kopi. Aku kebetulan pakai blockchain, terus aku jelasin ini Copy Track itu apa. Nah, ini masih kayak datanya juga. Karena kebetulan waktu kemarin itu ada batas halaman, jadi agak susah untuk membuat isinya. Nah, lalu daftar pustaka ini wajib. Sebenarnya sama, lalu prototype. Nah, ini prototipeku sama website dari CopyTrack. Jadi proses fermentasinya akan dimonitoring oleh si sistem blockchain dan IoT. Nah, ini codingannya. Lalu biasanya tuh isi lembar pernyataan orisinalitas. Biasanya itu bedanya dengan esai beasiswa gitu. Nah, apakah sudah kembali ke Canva, teman-teman? Bentar, ada yang nanya nih. Kak, izin tanya apa yang membuat gagasan itu kekuatan terdapat.
Bentar. Aku mau jawab Pria Nang. Ini siapa namanya? Pria ya. Aku nggak tahu ini nama panggilan kamu siapa, tapi Anggra. Oke, Anggra. Oke. Kak izin tanya apa yang membuat gagasan kita itu kuat dan patut dilombakan selain based on data? Oke. In my experience, aku mungkin lebih kejelasin gimana pengalamanku aja ya. Selain kayak data permasalahan nih gitu. Biasanya aku menggali itu di lingkungan sekitar gitu. Jadi kalau misal nih kemarin karena aku stay di Bogor, karena kuliah di Bogor, jadi kebanyakan permasalahan yang aku ambil itu sekitar Jabodetabek gitu. Jadi apa sih yang membuat kayak juri itu amazed dengan ide kita? Biasanya adalah dengan kita aware dengan permasalahan di lingkungan sekitar. Itu tips yang paling ampuh menurutku karena kemarin aku lomba di Unsud, lomba di Universitas Jenderal Sudirman, aku dapat juara 3. Aku ngambil tentang permasalahan limbah makanan di IPB gitu. Jadi jurinya gini kemarin kayak muji gitu. Oh, kalian berarti aware ya dengan permasalahan lingkungan. Jadi biasanya juri itu lebih tertarik dengan kita yang peduli lingkungan sekitar gitu. Jadi menurut aku itu yang pertama. Terus yang kedua, selain gagasan yang kuat dan based on data, yaitu argumentasi kita juga bisa nguatin gitu. Maksudnya dalam segi diksi, dalam segi penyusunan kata, kita bisa nih untuk meyakinkan juri bahwa ide kita itu layak untuk menang dan ide kita layak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi sebenarnya gimana kita menyusun kalimatnya aja gitu. Tapi yang paling terpenting adalah ketika kita aware dengan permasalahan lingkungan sekitar. Kan kebanyakan nih orang-orang tuh kayak mencari solusi yang wow, yang gede, maksudnya yang jarang bisa dijangkau. Kayak kemarin temenku, dia kuliah di Bali tapi permasalahannya itu di luar gitu, di Sulawesi bahkan. Jadi kan nggak kita nggak tahu ya itu permasalahan di sana seperti apa. Kita sendiri tidak mengalami gitu. Jadi saranku untuk perlombaan lomba esai, sebaiknya kalian pernah mengalami hal yang sama atau enggak kalian memang berada di lingkungan permasalahan tersebut gitu. Jadi itu yang paling penting menurutku. Karena ketika kamu sesi tanya jawab, kamu bakal ditanya seperti itu oleh dewan juri biasanya. Menjawab nggak Anggra? Oke, makasih juga pertanyaannya. Nanti kita bakal buka kelas esai kok. Terus kemarin temanku juga ngajakin untuk buka lomba, buka kelas bisnis. Karena kebetulan aku juga sekarang kemarin juara satu international business competition juga. Jadi aku harap teman-teman yang maba di sini, khususnya maba ya, semangat untuk ikutin lomba karena apalagi yang ngincer, misalnya cita-citanya mau kerja di apa ya kalau bisa dibilang kayak BUMN terus Big Four itu kebanyakan memang seleksinya itu business case atau study case. Jadi harapanku bisa untuk build portfolio lah gitu. Nah, sedangkan apa sih itu esai beasiswa? Tapi aku yakin sih teman-teman udah pernah nih nyoba untuk buat esai beasiswa gitu. Nah, biasanya esai beasiswa itu yang kayak tadi aku bilang di pertama, lebih ke bagaimana kita menceritakan diri kita kepada orang lain gitu kan. Baik kayak motivation letter misalnya. Sedangkan beasiswa ilmiah tuh, esai ilmiah itu lebih ke menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi ini definisi dari esai beasiswa. Disclaimer dulu, esai itu kayak nggak cuma menjelaskan CV kalian, tetapi bagaimana cara kalian untuk menyampaikan kontribusi kalian terhadap masyarakat. Biasanya itu yang menjadi poin highlight dari interviewer gitu. Nah, sama dari dulu aku nggak pernah mencantumkan ranking ataupun pencapaian di sekolah. Misal aku dapat juara umum satu, itu aku jarang banget, bahkan nggak pernah mencantumkan di esai beasiswa. Karena dulu sempat tahun 2021 ada FYV yang lewat bahwa tidak disarankan untuk mencantumkan ranking gitu di esai beasiswa. Lebih baik kalian mencantumkan kontribusi kalian di kelas. Misalnya nih, saya kemarin aku mencantumkan bahwa aku tuh sering untuk membantu guru menjelaskan kepada teman-teman mengenai suatu materi. Jadi saranku lebih baik seperti itu gitu. Kalau misalnya kalian mau menyampaikan ranking juga di sisi lain bisa nyampein seperti itu gitu. Oke, ciri-ciri esai beasiswa yang baik.
biasanya itu personal dan memiliki nilai keunikan sendiri. Karena aku yakin setiap orang itu punya gaya bahasa atau gaya penyampaian penulisannya masing-masing. Terus jujur teman-teman, jujur ini sangat perlu banget karena kan kita bakal diwawancara ya sama interviewer. Jadi harapanku jangan dilebih-lebihkan lah. Fokus pada kelebihan dan kepercayaan diri kalian. Karena kemarin aku banyak review esai, itu benar-benar bahasanya tuh mirip-mirip teman-teman. Kayak esaiku. Jadi kemungkinan mereka copy paste cuma diganti-ganti doang. Tapi sebenarnya nggak apa-apa dipakai referensi, cuma saranku memang kembali ke diri kalian bagaimana gaya bahasa kalian gitu. Terus relevan. Nah, ini aku selalu tekankan kepada teman-teman yang sering PC aku untuk review esai, itu adalah fokus dengan hal-hal atau visi misi dari esai dari beasiswa yang kalian tuju. Misal, kemarin Glow and Lovely dan Yugo yang aku lolos keduanya, aku tujuanku sangat relevan dengan visi misi mereka, yaitu ingin mewujudkan perempuan-perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi tapi dengan keterbatasan. Jadi aku highlight poin itu gitu. Itu yang sempat ditanya juga sama Glow and Lovely dan Yugo. Terus terstruktur. Nah, aku bakal bahas ini di pertemuan keempat ya teman-teman tentang penulisan esai yang baik. Jadi ada metode STAR yang akan aku jelaskan ke teman-teman. Terus bahasa yang baik. Kalau bisa teman-teman membuat gaya bahasanya tuh formal tapi tetap ngalir gitu. Jangan kayak kalau misalnya kita chat GPT nih ya kan kelihatan banget ya kakunya. Nah, saranku nggak apa-apa banget buat AI. Kalau misalnya memang, aduh kak aku udah nge-stuck banget nih, aku nggak tahu aku harus ngomong apa. Nggak apa-apa banget. Tapi jangan lupa untuk parafrase gitu. Mungkin sebelum lanjut ada yang mau nanya dulu nggak? Atau lanjut dulu? Oke, lanjut dulu ya teman-teman. Kalau misalnya kecepatan, boleh banget untuk kayak raise hand. Soalnya aku juga nggak lihat nih muka teman-teman itu paham atau enggak. Aku takut itu teman-teman nggak paham apa yang aku sampaikan. Mungkin yang paham itu bisa reaction dong atau kayak kasih apa ya di obrolan. Paham Kak? Oke, Yeni, makasih. Yang lain gimana? Paham Kak? Oke, aku lanjut ya. Nah, terus struktur umum esai itu kayak pendahuluan, isi, penutup sama aja esai beasiswa. Cuma bakal ada metode-metode yang akan aku sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, sedikit-sedikit mulai. Oh, nggak apa-apa teman-teman. Nanti sedikit-sedikit ya lama-lama jadi bukit. Oke, ternyata udah selesai. Tapi sebelum itu aku mau nyampein salah satu contoh esai beasiswaku. Bentar. Mana ya? Nah, oke. Hmm, yang mana ya? Oke, yang Yugo aja deh. Oke. Nah, ini adalah esai beasiswa yang aku upload untuk Yugo dan sekarang aku jadi award di Yugo tahun 2024. Nah, sebenarnya teman-teman untuk esai beasiswa itu juga kembali lagi ke panduan dari pendaftaran beasiswanya karena setiap beasiswa itu biasanya beda-beda gitu template-nya. Kalau Yugo sendiri itu lebih ke ada pertanyaan terus kita disuruh jawab. Kalau nggak salah itu sekitar ada 8 sampai 9 pertanyaan yang akan kita jadikan esai. Nah, tahun lalu kebetulan tidak ada minimal atau maksimal jumlah halaman. Jadi benar-benar aku berapa nih ya? 7 halaman, teman-teman. Jadi esaiku tahun lalu tuh 7 halaman. Nah, ini tentang diri Anda. Mungkin aku highlight sedikit. Aku nyebutin moto hidupku. Terus ini kayak hook gitu loh sebagai oh, menarik nih. Maksudnya ada keunikan lah dari si anak pendaftar beasiswa. Biasanya kayak gitu, teman-teman. Terus aku jelasin nih, aku nggak jelasin namaku loh, teman-teman. Aku nggak jelasin namaku siapa, tapi aku langsung. Kutipan tersebut merupakan moto hidup saya yang terpampang
selamanya di majalah SMA Negeri 1 Tabanan. Tidak hanya terpampang saja, bentar aku ada komen. Oh, itu kebetulan moto hidupku teman-teman. Jadi sejak SMP aku kayak buat moto hidup, terus kebetulan juga aku jadi narasumber juga di majalah SMA aku, jadi aku cantumkan itu gitu. Sebenarnya boleh banget untuk mencantumkan quotes dari orang lain, tapi kalau misalnya kalian punya prinsip nih, atau punya visi misi hidup, boleh banget juga untuk dicantumin gitu. Jadi nggak apa-apa banget, bebas. Tapi nggak kaku seperti, maksudnya nggak harus kayak gini ya penulisannya teman-teman, tapi ini gaya bahasaku. Aku mau menjelaskan gaya bahasaku seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mencontoh, itu nggak apa-apa juga. Cuma saranku jangan kayak ketiplek gitu. Jadi kalian harus adaptasi, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Nah, terus aku jelasin nih, kan disuruh menjelaskan tentang siapa sih saya. Jadi, aku mengenalkan diriku sebagai seorang yang suka dalam dunia riset gitu. Aku bilang, ketertarikan saya dalam dunia riset mengantarkan saya untuk mengimplementasikan moto hidup saya. Terus aku jelasin nih, momen yang paling menurut aku berdampak gitu bagi orang lain. Itu menciptakan suatu inovasi yang bisa menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitar. Itu membuat aplikasi revitalisasi bahasa dan sensor tabrakan terhadap anjing di Bali gitu. Jadi aku highlight nih asalku dari mana gitu kan jadi kelihatan. Terus aku jelasin juga nih, aku tuh pengen untuk mewujudkan visi misi aku melalui organisasi dan volunteer. Selain di sisi aku juga sebagai seorang pelajar yang harus berprestasi, harus fokus akademik, tapi aku nggak lupa bahwa aku juga ingin terjun langsung ke masyarakat gitu. Jadi aku jelasin di sini. Terus kemarin di Yugo itu ditanya juga alasan pemilihan jurusan gitu. Ya ini biasalah ya kayak kenapa sih aku mau milih teknik industri pertanian gitu. Jadi aku jelasin bahwa di kabupatenku sendiri itu memang industri pertaniannya sangat besar, tapi jujur itu banyak banget petani-petani yang udah tua, udah renta, jadi tidak ada yang mengolah hasil pertaniannya. Jadi memang dijual keluar gitu. Jadi itu permasalahannya. Karena aku juga jelasin, aku selinier dengan Yugo karena Yugo ada inkubasi bisnis. Aku teknik industri pertanian yang bakal ngambil stream atau peminatan bisnis dan aplikasi digital pertanian di semester 5 nanti. Jadi aku hubungkan dengan itu gitu. Terus ditanya alasan membutuhkan beasiswa. Nah, teman-teman, mungkin aku saran aja, karena kemarin-kemarin juga aku ikut mentoring. Saranku jangan dibuka dengan seperti ini. Alasan saya membutuhkan beasiswa adalah karena keluarga saya sangat sederhana. Banyak banget aku temuin esai yang pembukaannya seperti itu. Jadi aku berasal dari keluarga sederhana. Itu udah mainstream banget teman-teman. Gak apa-apa sebenarnya, cuma saranku untuk diganti ke bahasa yang lain gitu. Nah, kalau aku, alasan saya membutuhkan beasiswa tidak hanya sebatas dana. Aku nggak mau si pemberi beasiswa ini ngira aku itu kasarnya mata duitan atau mau uangnya aja. Tapi aku yakin bahwa di beasiswa itu selain aku dapat uang, aku dapat hal lain yang nggak aku dapetin di kampus, maksudnya di kelas gitu. Jadi aku jelasin itu. Nah, ini aku jelasin ini, terus saya percaya bahwa mendapatkan beasiswa bukan saya untuk fokus. Nah, jadi aku tuh hobi jualan teman-teman. Kemarin aku punya plan kalau misalnya memang belum rezeki aku untuk lolos beasiswa, aku bakal tetap jualan. Nah, itu kan agak memecah konsentrasi ya antara belajar dan jualan. Jadi aku bilang bahwa Yugo ini akan memberikan fasilitas sarana prasarana yang mendukung aku untuk fokus pada studi aku dan minat bakat aku gitu. Tanpa harus terbebani oleh masalah keuangan. Jadi itu highlight poin yang bisa kalian jadikan referensi juga. Tuh. Nah, alasan mendaftar beasiswa sama kayak yang alasan membutuhkan beasiswa, jadi nggak jauh-jauh beda banget. Nah, terus tujuan hidup. Ini pasti ada di setiap beasiswa. Dan aku mungkin jelasin sedikit karena ada sesi kita bedah esai yang lebih dalam lagi. Jadi, apa sih tujuan hidupku gitu? Aku jelasin di sini. Jadi, aku pakai jangka waktu selama aku kuliah dan after graduate. Aku mau ngapain gitu. Nah, setelah lulus kuliah juga ditanya, dan pastinya kayak wawancara juga ditanya ini. Kalau misalnya kalian tidak bisa menjawab, itu akan mengurangi poin teman-teman. Karena aku sempat dapat spilan juga, seorang yang dapat beasiswa itu
ciri-cirinya adalah dia udah punya goals ke depannya. Walaupun kita nggak tahu kan ke depan kita bakal kayak gimana, tapi at least kita udah punya nih rencana jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Terus kemarin tuh serunya di Yugo itu ditanya nih, usaha saya mengurangi beban orang tua. Jadi aku jelasin nih, aku tuh seneng jualan. Dari SD aku seneng bantu orang tua, aku kebetulan pedagang. Jadi aku bantu untuk nyari uang. Terus aku jualan juga sempat waktu COVID ini aku jualan jasa, terus aku jualan makanan. Aku waktu itu sempat punya reseller sampai puluhan, jadi aku sebutin juga di sini. Karena kebetulan Yugo itu inkubasi bisnis, jadi relate lah gitu. Nah, ini rencana penggunaan beasiswa, terus kenapa saya layak menerima beasiswa Yugo Xenotech. Jadi biasanya aku pakai ini. Oke, mungkin itu dari aku. Oke, udah selesai teman-teman. Oke, aku mau jawab dulu. Aku izin jawab ya untuk Anggra. Izin tanya, will be more easy beasiswa satu tema atau beasiswa yang menjawab beberapa pertanyaan, Kak? Oke, thank you. Ini pertanyaannya menarik banget. Karena tahun lalu aku ikut sekitar 8 beasiswa dan lolos di 3 beasiswa dan 2 beasiswa besar gitu kan. Ini anggap aja BU dan Yugo ya. Menurut aku yang lebih mudah untuk dijawab adalah sebenarnya 11-12 teman-teman, karena menurut aku setiap esai beasiswa itu kayak udah punya apa ya aku bilang misalnya ya. Gini, kalau misalnya aku buat esai Yugo, itu jawaban esai Yugo aku bisa paste gitulah, copy paste ke esai unggulan, tapi harus menyesuaikannya temanya lagi. Tapi menurut aku yang lebih, kalau konteksnya pertanyaan seperti ini, Anggra, aku lebih gampang atau aku prefer itu esai yang menjawab beberapa pertanyaan karena lebih jelas gitu. Lebih jelas ini yang ditanyain apa, maunya pertanyaan ini seperti apa. Jadi menurutku itu lebih jelas. Kalau misalnya satu tema itu kita harus mikirin. Kayak sekarang, kayak tahun ini, BU itu benar-benar menurut aku esainya mirip ke inovasi bahkan. Jadi kayak membahas teknologi untuk pembentukan karakter. Jadi agak mikir keras gitu, apa sih hubungannya gitu. Kenapa sih ini bisa terhubung dengan beasiswa? Jadi menurut aku kalau misalnya be more easy itu aku akan menjawab beberapa pertanyaan karena lebih jelas gitu apa yang ditanyakan dan dia tuh mau apa sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya satu tema kita harus kayak ini temanya tersirat. Jadi kita harus kayak apa sih arti dari tema ini sebenarnya gitu. Itu sih kalau dari aku Anggra. Mungkin teman-teman yang lain udah ada yang pernah bisa banget buat bagi experience-nya juga. Atau ada pertanyaan lagi? Oke. Kak, untuk membuat motivation letter, apakah bisa menggunakan cara yang sama dalam membuat esai? Oke, thank you Najwa pertanyaannya. Kebetulan, aku waktu SMA juga sempat nulis motivation letter untuk KLIAS, Kennedy Lugar Youth Exchange, ke USA. Aku juga buat, itu sama. Aku pakai metode STAR juga. Jadi, aku spill-spill dikit ya. Tapi next kita bakal lebih banyak bahas tentang metode STAR di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum pertemuan untuk menulis esai, kita bakal bedah mengenai Guidebook dari BU karena peminat BU di kelas ini banyak banget teman-teman. Jadi aku harap banyak juga yang lolos dan bisa jadi ordi beasiswa unggulan.